Ya sudah siap semuanya. Kayak kadang-kadang pulang mabuk, kadang-kadang nggak bisa pulang. Jackpot juga? Jackpot muntah-muntah ya sering. Terkait mindset orang-orang bahwa wah DJ tempat hiburan malam ini pasti rusak nih orang ini nih. Sakit gitu kan. Iya. Sakit gitu. Nah itu gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Biarin aja mereka dengan pikiran mereka. Iya. Yang penting aku, ya emang kayak gitu. Oh punya berondong? Enggak sih sekarang. Minum alkohol, Merokok. ngerokok, rokok biasa dan rokok yang lain. Pulang jam 3, 4. jam 4. Gimana itu ngontrol kesehatannya? Podcast IPK 57. Halo Sobat Maju semuanya, ketemu lagi di IPK 57. Ini podcast kok, podcast yang gak ada di KRS. Untuk episode kali ini dan seperti biasa ada mas-mas host yang tidak ganti-ganti dan tidak boleh ganti ya. Ada saya Tori Andromeda bersama dengan bintang tamu yang sudah siap di studio kita untuk kesempatan hari ini. Ngobrolin banyak hal, ngobrolin hal-hal yang menarik, yang unik. Dan semoga juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya, bisa dapat insight-insight yang positif untuk teman-teman semuanya. Kita selalu mengundang cewek-cewek, iya memang, cantik-cantik, iya memang, tapi tentunya tidak selalu cantik, tidak hanya cantik saja, tapi juga punya prestasi, mungkin dia viral, mungkin dia kontroversial, mungkin dia punya dampak ke masyarakat, atau mungkin dia terkenal, atau apapun itu, ketika dia punya cerita menarik, kita undang ke sini. Salah satunya adalah sosok yang satu ini, di mana kita sudah kedatangan Mbak DJ. Langsung saja ini dia. DJ Zoo! Ketemu lagi. Aku Kemarin pernah ketemu di enggo-enggoan kan. Enggo-enggoan mana? Yang di ujung. Protelon itu. Iya, Iya. Jadi ini kedua kalinya saya ngobrol-ngobrol sama DJ Zoo di sebuah podcast. Dulu di kantor saya yang satunya. Dan sekarang di IPK 57 mungkin di tengah kesibukannya DJ Zoo. Pastinya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Ini nanti sebenarnya jam berapa? 11. Jam 11 tuh mau main. Tapi sebelumnya tak culik dulu ke sini ya. Apa kabar Kak Zoo? Baik, alhamdulillah. Uci Sugiati. Gak apa-apa dong, harus bangga dong. Nama pemberian orang tua yang penuh dengan doa. Betul, Uci Sugiarti itu adalah nama asli dari DJ Zoo. Zoo itu nama panggung ya berarti ya? Iya. Berapa? Itu kan ada Sugiarti, S-nya tak ganti Z. Zoo gitu loh. Oh, biar agak keren. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Uci Zoo. Ya, gitu. Oh, sesimpel itu ya. Oke. Inspirasinya dari situ. Nah, kalau Uci Sugiarti pasti kalian nggak kenal, tapi kalau di Jezu, wah, udah sering banget muncul di flyer-flyer, mungkin di acara-acara di Madiun Raya, sering banget. Berapa tahun sih DJ? 12 tahun. Wah, berarti 2013. Wow. Benar sih? Iya, 2013 ya. 2013 udah nge-DJ dan itu berarti mulainya di umur berapa waktu itu? SMA? Enggak ya? Enggak ya? Kuliah? Iya, setelah. Iya, waktu itu ambil D1. Oh iya? Ambil itu. Oke. Menarik ketika kita ketemu sama mbak-mbak DJ. DJ Tante-tante nggak sih? Wah iya sih, tante tuh aku selalu senang banget ketemu sama tante-tante ya, apalagi tante-tantenya juga masih kelihatan muda. Sebenarnya, Mam ya. Iya, sebenarnya tuh umur itu cuma angka nggak sih? Kayak kamu 40, kamu 38, 39 tuh nggak akan kelihatan ketika pembawaannya masih muda. Nah ini bisa nebak nggak sih Kak Zu ini umurnya berapa? Ya, bisa ngetik di kolom komentar yang tebakannya benar, kita akan kasih 27. Iya. Itu yang bullshit ya. Itu yang bullshit. Yang asli silakan ketik di kolom komentar yang bisa nebak. Katanya si berondong-berondong itu. Katanya aku 27. Oh iya? Iya. Nah, berarti kan masih kelihatan muda gitu ya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa harus DJ? Kenapa harus DJ? Kenapa tertarik untuk belajar DJ? Betul. Dan menjadi DJ pastinya. Iya.
Ya dulu suka main-main ke dunia malam sama teman-teman gitu kan. Terus Awalnya pengunjung berarti? pengunjung juga. Oke. Terus ya udahlah, akhirnya ada teman yang kamu nggak mau nih jadi DJ daripada dugem kan buang duit. Betul. Ya gimana kamu dugem tapi juga dapat duit Ah, gitu. Nah akhirnya ya udah wes. Ah. Akhirnya gitu. Sesimpel itu berarti gimana caranya bisa menikmati vibes dunia malam tapi tanpa mengeluarkan uang, alias malah dapat uang gitu ya. Akhirnya belajar DJ. Belajar DJ-nya di mana waktu itu awal-awal? Waktu itu di sini aja. Di Madiun? Jadi aku datengin DJ dari Oke. Surabaya Heeh. selama 2 bulan. Oh, semacam les gitu. Karena Private. waktu itu di Madiun masih belum ada sekolah DJ. Oh iya. Tapi DJ cewek waktu itu udah ada belum? Madiun belum. Serius? Belum. Kayaknya aku udah yang pertama. Kayaknya loh. Tapi Wih. kalau misalnya ada mbak-mbak DJ sebelum saya ya halo. Nggak tahu. Iya. Kayaknya Tapi kalau memang belum ada, berarti DJ Zu adalah DJ cewek pertama. Cowok pun kayaknya belum ada deh. Masa? Iya, siapa? 2013 ya? Heeh. Sony? Aku dulu. Oh iya? Iya. DJ Sony. Itu dulu aku sudah DJ, dia masih soundman. Oh iya. Apalagi kayaknya aku dulu deh. Iya ya, dulu tuh siapa Primitif, ya? kayaknya waktunya pensiun ini. Kelihatan kan usianya ya? Oke, berarti lama juga ya, 12 tahun. Bahkan saya kenal salah satu DJ juga namanya DJ Sony dan itu pun Udah lama. udah lama dan ternyata Zu dulu gitu ya Iya. yang mengawali gitu. Nah, terus itu berarti apa? Semacam les private kah atau Private. cowok Cowok. DJ-nya? Sempat menjalin kisah kasih juga nggak sama? Biasanya kan Oh enggak, sama itu mentorku. Ah, Oh enggak, oh, kan enggak. dia baik banget. Mas Sigit. Namanya nama Sigit masih Indrayana. orang Surabaya. Oke, terus akhirnya belajar bisa panggung pertama. Waktu itu di mana? Di Madiun, Di Madiun. di Jalan Bali. Oh, Yes. tahu aku ya. Oh, itu di situ. Tuh, di situ. Yang udah nggak ada kan? Udah nggak Iya, ada. iya. Oke. Pertama dibayar berapa waktu itu? Dulu malah banyak. Dulu 1 bulan residen itu 3,5. Presiden tuh gimana? Presiden tuh main setiap hari. Kayak sekarang Oh, aku di situ ah. kan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Kalau sekarang kan kayaknya harga-harga DJ itu agak turun. Oh, kenapa kok kayak gitu? Kan Karena sudah banyak DJ. Oke, ya. Anak-anak baru tuh kan sekarang ngeluhnya kok fee-nya kecil ya karena sudah DJ tuh udah banyak banget. Betul. Kalau dulu kan jarang. Betul. Jadi berani ngasih fee tinggi. dan istilahnya pilihannya opsinya makin banyak gitu ya, apalagi yang muda-muda kayak gitu-gitu. Kalau untuk tahun yang dulu kan 3,5 itu udah besar. Sekarang Iyalah. aja long trip keluar Jawa banyak yang 3 juta, 3,5 itu sudah main keluar Jawa. Itu kelas Madiun 3,5 itu udah Iya. besar. Apalagi long trip 3 juta capek pasti kemana-mana kan. Tapi kalau waktu itu awal-awal 3,5 di Madiun aja, wah makanya bisa sampai beli mobil ya. Mobil yang gasok. Ini fun fact-nya. Sumber ya, gas bendos. Fun fact-nya adalah mobilnya di Jesu ini nggak tahu ya tadi sengaja Soalnya dia diguasok nih. memang mobil ini sering nubruk-nubruk udah biasa. Oh gitu ya, kalau mabuk gitu ya. Nah, ya mulai nyerempet ya. Jangan ganti-ganti mobil ini aja dulu sebelum pensiun. Oke. Berarti sebenarnya keinginan awalnya adalah piye carane dugem tapi nggak ngeluarin duit Berarti bahkan dibayar. Have fun juga. Ah. Iseng-iseng sih. Ah, Awalnya nggak tahu kalau bakal awet sampai 12 tahun masih Betul. eksis gitu loh. Iya. maksudnya. Ternyata masih. Nah, masih eksis. awal-awal berarti sebagai pengunjung sesering apa mengunjungi tempat hiburan malam? Nggak terlalu sering, paling sama teman-teman kerja gitu. Habis gajian, ya sana ya wul-wulan. Oh, iya. Mabuk ya. Udah mulai ya. Udah mulai ya pembahasannya. Mulai ya. Oke. Ini kayaknya tayangnya agak-agak malam gitu ya. Di atas jam 12 Di atas jam 12. Karena
tidak bisa dipungkiri mindset orang itu kalau di tempat dunia malam itu kan ya selalu negatif gitu ya. Sekalipun mungkin ya cuman have fun sekali dua kali, apalagi akhirnya punya profesi yang selalu ke situ. Waktu itu apa yang apa yang dibayangkan awal-awal gitu ketika akhirnya jadi DJ di tempat hiburan malam, mindsetnya seperti apa Kak Zu? Apakah wah ini berarti tiap hari aku harus minum nih? Wah ini tiap hari aku pasti pulang jam 3 nih atau gimana? Ya sudah siap semuanya, kayak kadang-kadang pulang mabuk, kadang-kadang nggak bisa pulang, harus dianterin sama venue-nya, kayak gitu ya udah biasa. Udah biasa. Jadi masuk ke situ ya udah siap dengan segala risikonya gitu. Oke. Sudah pindah-pindah tempat manggung berapa kali? Aduh, banyak. Banyak. Semua tempat hiburan malam di Madiun sudah pernah berarti? Belum. Oh, belum. Yang baru yang itu, yang sebelah sana. Oh iya. Itu karena itu kan belum. aku sudah masuk di Kontrak. kalau iya. main aja sudah, tapi kalau perform di situ belum. Oh, oke. Nah, terus bagaimana pendapat Kak Zu ini terkait mindset orang-orang bahwa wah DJ tempat hiburan malam ini pasti rusak nih orang ini nih. Gitu kan? Iya. Rusak gitu. Nah, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Biarin aja mereka dengan pikiran mereka. Iya. Yang penting aku ya emang kayak gitu. Enggak. Kayak dia aku tuh tadi mau nunggu yang penting aku kerjakan halal gitu ya. Ya ngomong halal juga ada haramnya juga gitu ya. Itu pasti minum kalau nge-DJ. Ya gimana ya, resiko kan pengunjung mesti ngasih. Kita mau nolak ya kadang sungkan, apalagi ditempel-tempel kan. Oh iya. Itu, waduh ini kalau ada nggak diminum, tempelannya. tempelannya ini kabur. Nggak ada lah. Bung Minum, Karno, minum. Bung Hatta, merah-merah. Terus ada cap tempelnya itu yang bikin. Rekor nge-DJ selama 12 tahun ini ya. Rekor nge-DJ dengan saweran terbanyak. Satu malam ya, Satu malam. 8 juta kayaknya. Satu malam. 8 juta. 8 juta, tapi bukan di Madiun, Oh, di luar kota? luar kota. Kalau di Madiun paling banyak 4,5 pernah. Satu malam. Gila sih. Dulu kan sebelum COVID sering kayak setiap malam tuh pasti dapat minimal 1 juta, 2 juta. Itu setiap hari loh ya. Tapi uangnya kemana ya? Aku nyampe. Ya kan udah jadi mobil itu yang bergeser-geser. Jadi apa ya? Ya jadi minuman yang bawa minum lagi. Jadi berondong-berondong itu ya. Wah, ini. Oh punya berondong? Enggak sih sekarang. Dulu pernah. Ini anu ya, maksudnya cerita-cerita. Bukan anu ya, bukan ngehidupin berondong ya. Ya. Tapi kalau gandeng-gandeng pacaran gitu pernah. Oh, Tapi oke. kalau ngasih makan oh enggak. Pilih mana? Berondong ganteng, nggak punya duit, atau om-om perutnya gede tapi duitnya banyak? Om-om tua tapi duitnya banyak? Tua banget. Ya, om-om tuh berapa sih? 50-an lah ya? 50-an lah? 50 tuh masih muda loh kalau cowok. Oh, masih muda? Kayaknya, heeh. Pilih mana berarti? Ya om aja lah, yang penting kan duitnya banyak. Oke, sangat transaksional sekali. Oke. Seperti harapan netizen kan. Iya, pasti ini kan yang kalian harapkan kan jawabannya kan. Oke. Nah terus, ini tanggapan keluarga tuh gimana sih, Kak Zu? Kalau maksudnya mungkin orang tua atau pasti mungkin ponakan-ponakan, mbakku DJ. Kalau dulu awal-awal kan kayak gimana, tapi sekarang kan sudah banyak media sosial, terus ada DJ ternyata nggak seperti itu kayak gitu loh. Makanya kegiatan ternyata main musik tuh DJ itu. Jadi ya udah. Nah, emang mereka pikir apa? Ya pikirnya mungkin apa gitu. Apa? Ngomong aja. Karena ternyata kan sama aja, tukang DJ, tukang kendang kan sama aja, cuma beda tempat. Maksudnya kalau DJ kan pasti di tempat hiburan, Betul. rata-rata gitu loh. Sebenarnya kita sama-sama toh main musik, menghibur, ya nggak sih? Iya sih.
Apa bedanya? Tukang drum, tukang DJ, tukang kendang. Selain itu mereka mas-mas. Mungkin vibes-nya kali ya. Ya itu loh. Maksudnya yang vibes, bikin vibes apa namanya? Ketika kerja di tempat hiburan malam dan musiknya DJ, itu kan pasti lekat dengan musik-musik elektronik yang harus gini, gitu. Kalau kendang, ya tukang kendang yang ngombe wakil juga sih. Kan. Tapi nggak di tempat hiburan malam kan? Kendang banyak dangdutan itu di THM. Oh gitu ya? Penyanyi dangdut kan sama aja, kita kan Iya sih, sama-sama iya. menghibur, penghibur kita itu. Berarti awal-awal keluarga sempat apa menentangkah atau gimana? Ya nggak menentang, cuma aku paham lah, pasti mikirnya apa sih yang DJ gini. Tapi sekarang ya udahlah, karena mereka kan sudah tahu karakter aku tuh kayak apa, punya batasan sendiri, punya prinsip-prinsip. Betul. Ya udah, ya udah. Dan sudah bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, itu yang paling penting. Nah, yang pengen saya tanyakan juga nih, 12 tahun jadi DJ. Nah, aku pengen tahu banyak sebenarnya. Pengalaman-pengalaman menarik apa yang bisa diceritakan di dalam tempat hiburan malam? Fokusnya kemana? Pernah nggak misalnya nge-DJ sampai nggak bisa pulang saking mabuknya? Mabuk paling parah deh. Sampai ngapain tuh? Ya sampai setelah selesai closing, tapi masih main aman, bisa main sampai closing gitu, terus say goodbye, bye-bye, habis itu langsung tepar gitu. Jadi alat masih hidup, apa sawer-sawer masih berserakan, tapi aku sudah gitu, akhirnya ya udah di ini sama teman-teman. Jackpot juga? Jackpot muntah-muntah ya sering. Oke. Dulu loh. Nanti ada yang gitu. Iya, dulu. Sekarang nggak pernah? Sekarang enggak, sekarang kontrol. Kontrol pakai R ya. Kontrol pakai R. Kalau nggak pakai R ya L. Kontrol nggak pakai R gitu ya. Nah, terus ini agak sensitif nih. Pernah nggak nge-DJ terus akhirnya kalau digodain pasti ya? Godain pasti. Godainnya kayak gimana sih? Aku pengen tahu. Godain yang via medsos, chat-chat gitu atau langsung di situ di TKP? Semuanya, katakanlah misalnya di medsos, contohnya misalnya. Kalau di medsos ya langsung aja, mau nanti habis ini ke sini ya, nanti aku tungguin di sini. Oh iya? Gitu. Maksudnya kadang-kadang mereka langsung nungguin di depan, padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya, tahu-tahu nungguin aku mau diajak pulang gitu sering. Oh, di depan tuh maksudnya setelah main. Setelah perform selesai itu tempat tutup, dia nggak pulang-pulang, nungguin di depan gitu. Oh, oke. Itu pernah? Iya, beberapa kali sering. Beberapa kali dan sampai aku sembunyi-sembunyi di bawah meja, nunggu sampai dia nyari-nyari terus pokoknya aku nunggu sampai dia pulang, sampai dia diusir secara halus lah sama security gitu baru aku pulang. Dan itu beberapa orang yang berbeda kan? Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Itu yang di medsos. Terus yang langsung di TKP? Ya itu yang TKP langsung biasanya ngasih mereka kan biasanya kalau request kan ada kertasnya tuh. Terus nanti di situ ada nomor HP-nya dia, terus sama ngomong apa gitu. Misalnya dia nanti misalnya tuh Aston berapa gitu. Masa? Iya. Langsung gitu loh di situ. Di kertas request gitu. Biasanya dia maju sendiri, kalau waiters yang ngasih kan nggak mungkin. Dia maju sendiri dikasih itu pasti ada tulisannya, nomor HP-nya dia. Atau nomor kamar hotel. Ya kan mesti kan aku nanti kalau mau kan telepon dulu. Iya konfirmasi. Tapi aku ya no. Tapi umpama lihat dulu tuh orangnya. Apa yang membuat kamu akhirnya sek dulu? Enggak bercanda. Ya nggak apa-apa. Nggak maksudnya fisik tetap mempengaruhi kan ketika dia ganteng gitu. Ya kalau pas waktu itu misal kita udah ini ya kadang-kadang iya. Ngaruh juga, tapi sekarang enggak. Enggak ya? Beneran tobat enggak, ya? udah tobat aku. Oke, berarti sampai sebegitunya ya. Itu artinya sempet Kak Zu ini diajakin lah ya. Diajakin dalam tanda kutip. Tapi selama 12 tahun kayak nggak pernah mau. Kecuali memang kita udah kenal dulu sebelumnya. Oke.
gitu. Kalau yang ngasih apa tulisan-tulisan itu aku nggak pernah mau. Tapi Ngasih kalau apa? ngasih tulisan-tulisan Oh, itu aku pernah mau. Tapi kalau kita udah kenal lama, terus dia kebetulan di situ, itu pernah. Kayak udah biasanya kita pulangnya bareng kayak gitu. Tapi kan udah kenal dulu. Ya. Tapi kita nggak pacaran. Gitu. Ya, biasa lah. Apa? FWP. ONS. Ini ya, tayangnya bisa nggak sih jam 12 malam gitu nanti takutnya. Oke, berarti tapi pernah beberapa kali FWB-an gitu-gitu. Pernah, sempat pernah. Apa yang membuat Kak Zu ini tertarik sama cowok? Apakah duitnya? Apakah fisiknya? Karena aku cewek, jadi aku tertanya sama cowok. Iya sih, maksudnya kan ada yang apa sih yang bikin membuat aku cocok sama si A, si B gitu. Ini for your information ya, Sobat Maju. Jadi sebenarnya Kak Zu ini sudah menikah. Nah ini tak jelasin dulu, disclaimer dulu sudah menikah. Ini berapa bulan pernikahannya? 3 bulan. Ya, jadi ini masih anget-angetnya sama suami juga ya. Jadi saya yakin masih bucin-bucinnya. Tadi tak tanyain juga, enak nggak nikah? Yang ini enak ya. Enaknya apa? Ya enaknya karena ya lebih nyaman, maksudnya sama dia tuh merasa lebih aman gitu. Disayangi. Gitu, perhatikan. Oke. Nah, ini anggaplah katakanlah belum menikah lah ya misalnya. Melihat cowok itu menarik itu dari segi apa sih? Aku pengen tahu perspektif seorang DJ Zu melihat lelaki itu ketika dia lewat tuh sampai DJ Zu sampai gini tuh apa yang bikin? Biasanya kalau lihat cowok cakep itu paling oh iya cakep, tapi nggak pernah yang kayak wah aku nggak. Biasanya aku harus ngobrol dulu. Mau dia cakep banget mau enggak, tapi aku harus ngobrol dulu sama dia. Jadi nanti baru nyambungnya di situ. Gitu. Baru pertimbangan yang lain. Tapi kalau lihat cowok cakep kan banyak ya. Itu biasa aja, paling cuma oh iya ini cakep. Nggak pernah kayak tertarik pengen kenal apa nggak pernah. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau pas kita sudah ngobrol nanti baru aku pengen kenal lebih nih gitu. Nanti harus ngobrol dulu. Iya. Oh berarti yang nggak pernah yang awalnya asing nggak kenal terus hanya karena dia cakep banget. Nggak pernah ya. Harus nyambung dulu secara komunikasi. Harus temenan dulu berarti? Iya berarti. Paling enggak ya udah ngobrol berapa kali gitu. Oke. Berarti dengan... Cowokku kayaknya nggak ganteng-ganteng loh. Yang dulu-dulu tuh. Kalau sekarang? Ganteng? Ganteng lah. Oh iya. Dinlo fotonya. Tapi apa ya, secara... Tadi ya beberapa ajakan-ajakan yang transaksional itu ketika memang nggak kenal ya pasti nggak akan mau. Enggak. Tapi kalau udah kenal mau. Nggak mau ya tergantung mood. Maksudnya kalau nggak tertarik ya nggak mau lah. Walaupun udah kenal dulu. Oke. Nah apa yang bikin tertarik? Ya itu tadi loh kita nyambung dulu. Kalau hanya kejadian mendadak itu nggak pernah aku. Kejadian apa? Mendadak, maksudnya oh ya kita main abis ini ya itu nggak pernah. Oh, harus kenal dulu harus intinya ya? Harus kenal dulu, ini baru kenal malam ini terus nanti yuk, nggak pernah, nggak bisa. Nggak bisa? Harus minimal beberapa kali ketemu atau kita udah temenan berapa, pokoknya sering ketemu, sering ngobrol gitu baru. Itu nggak apa-apa. Karena kan ya apa ya, walaupun itu mungkin bersifat transaksional ya, maksudnya ada nominalnya tetap enggak gitu. Enggak lah, kita ya cuma ya sudahlah sama-sama gitu. Tapi biasanya kan dia mesti PDKT dulu sebelumnya. Benar. Enggak ada langsung hari ini ya. Ya. Jadi kita gitu-gitu enggak. Jadi kan otomatis dia udah naksir aku duluan. Oh iya. Jadi dia yang sudah sering ngechat, sering PDKT gitu baru aku nanti kecantol enggak gitu loh ibaratnya. Oke. Nah, dengan status sekarang yang udah punya suami nih, Kak Zu ini masih dibolehin untuk DJ? Sebenarnya nggak dibolehin. Oh iya? Ya, cuman aku kasih waktu lah buat aku kan harus nyiapin DJ yang lain di situ. Alasannya iso. Iyalah, aku di situ lama. Nggak mungkin aku ninggalin. Iya sih, gitu yang aja. di tempat situ ya. Jadi aku harus nyiapin. Paling nggak nanti tak tinggal tuh sudah ada yang handle. Oke. Nggak apa-apa lah ya kita omongin tempatnya.
Nggak apa-apa lah, orang-orang juga masalah. sudah tahu. Iya, Fire. Itu kan salah satu tempat hiburan malam yang legend banget ya. Iya, iya. Kalau nggak salah kemarin aku 30 dapet, ya, berapa tahun? 91. 34 apa 30? Iya. Berdirinya tahun 91 dan di Jeju itu tiap hari reguler di sana berarti. Jadi nemuin di Jeju tuh gampang banget ya. Iya, Langsung ke sana aja Fire. pasti ketemu. Jam berapa main nih? Jam 11 Jam 11. sampai maksimal jam 3. Oke. Balik lagi ke tadi masalah suami. Berarti sebenarnya sudah disuruh berhenti. Tapi masih belum bisa karena Masih ada tanggung jawab lah Heeh. di situ. Tapi nanti pasti berhenti, nggak mungkin kan? Iya. Masa ya sampai Iya. Tapi melihat bukan persaingan lah ya. Dunia DJ kan ini makin lama juga makin berkembang. Kayak tadi Zu bilang bahwa dulu di 2013 masih jarang banget DJ. Bahkan cowok pun jarang gitu. Sekarang tuh udah mulai banyak gitu kan. Banget. Mau cowok mau cewek female DJ banyak banget. Dan itu kan istilahnya ada masanya ya. Maksudnya akan ada generasi baru yang Generasi mungkin baru. lebih seksi, Iya. lebih cantik, lebih muda, lebih fresh. Melihat kayak gitu gimana? Takut tersaingi kah atau gimana? Karena sampai sejauh ini 12 tahun menurut aku sudah mentok. Ha. Jadi aku tuh ya sudah memang sudah waktunya gitu loh. Oke. Di seusia ini ya masih aktif tuh menurutku ya sudah saya tidak pernah merasa tersaingi oleh siapapun. Oke. Memang sudah waktunya aja. Tapi ada target gak akan berhenti itu umur berapa? Bukan umur berapa, ketahuan. Kalau bisa ya secepatnya sebenarnya. Oh iya, yakin? 12 tahun loh tapi ini udah 12 tahun tuh lama loh, capek loh makanya. aku. Iya, tapi capek tapi kan ada satu hal yang sudah melekat dalam DJ Zu yang mungkin akan susah ditinggal dalam arti wah ini duniaku yang sudah kujalani belasan tahun terus tiba-tiba aku tinggal gitu. Ada perasaan sayang nggak sih? Enggak. Karena ya itu tadi loh, semua ada masanya. Akan Betul. ada titik jenuh, akan Betul. ada itu. Aku tuh sudah di tahap ini. Jadi Oh iya? kayak capek aku wes, tahu di rumah aja lah ngurus suami. Gitu? Yakin? Yakin. Nggak dapat rezeki dari DJ? Nggak Udah masalah? lah, udah lah. Nanti satu saat nanti pasti. Tapi nggak menargetkan Mungkin kalau misalnya ini udah stop, nggak tahu nanti tahun depan, 2 tahun lagi. Tapi mungkin beberapa kali masih ambil event, masih pas kangen. Oke. Kan mungkin 2 bulan sekali, tapi kalau setiap hari gitu udah enggak kayak, udah enggak kuat, terus ngantukan aku. Oh iya, di usia ya. Usia. Wah, wong gitu. Terus ngantukan. Wayahe jam 10 bengi wis turu. Iya. Dan itu bener-bener tiap hari loh. Tiap Literally hari, tiap hari selama segitu tahun loh. Senin sampai Satu. gokil. Senin sampai Sabtu. Iya. Kan tutup kan kalau Minggu kan. Heeh. Dari dulu Senin Oke sampai sih. Sabtu. Aku libur cuma hari Minggu. Minggu tuh mau jalan-jalan aja wis nggak sempet. Eman-eman buat rebahan kan. Iya. Ya wes, jadi capek, pengen ke sana, tapi nggak ada waktu. Iya. Keren. Jadi ya semuanya tetap ada masanya lah ya. Nah ini, aku sebenarnya cukup susah membedakan ya. Cewek yang masuk ke tempat hiburan malam itu untuk ukuran apa pada akhirnya Zu menganggap ini pelecehan. Untuk ukuran apa Zu menganggap ini cuman pengen deket aku aja, pengen istilahnya ngajakin aku deket gitu. Itu seperti apa? Tolak ukurnya? Kalau aku kan ya sebagai player ya, sebagai pemain kan, DJ kan maksudnya. Kalau mereka yang goda-goda, yang ini masih sopan, maksudnya kayak ajakan makan yuk, kesini yuk, mau nggak pacaran yuk sama gitu kan masih termasuk sopan ya. Itu masih tak maklum lah namanya juga dunia malam. Pasti mereka kan anggapnya pasti dia mau lah. Oh iya, gitu kan. mindsetnya gitu. Maklumi, tapi kalau pas kita baru pertama kenal terus dia sudah mau nyium-nyium, mau pegang-pegang gitu loh, aku ini nggak bener ini gitu. Itu pernah? Pernah, kadang kan sampai naik ke panggung, mau nyium gitu. Oh iya? Iya, sampai di sampingku gitu terus dia tuh mau nyium. Kadang aku nggak tahu tiba-tiba dicium. Kadang mau request nggak tahu dicium, ditarik gitu sering. Tapi kalau cewek cium-cium biasa. Iya, apa-apa. kan cewek
Cewek sama cewek ciuman pipi itu biasa ya? Bibir sering, nggak apa-apa. Siapa? Cewek-cewek tuh. Kamu juga sama cewek-cewek ciuman? Mereka tuh biasanya minta cium. Oh. Kalau maju ke depan tuh Kak, cium gitu. Oh iya? Iya, cewek-cewek. Ya makanya kan mungkin cewek ke cewek itu cuman ya Nggak tahu apa, mungkin aku mirip ibunya kali ya, mirip mamanya tuh. tua men. Iya. Bisa jadi loh ya. Iya. Positive thinking aja. Mungkin. Terus bocil-bocil kadang kan cium tangan itu loh. Kadang Oh iya, aku juga tuh. Pernah kan? Iya. Masa ya aku kan nggak terlalu, aku kan belum nikah nih ya. Maksudnya belum tua-tua banget lah. Maksudnya ya 30 sekian lah. Oke lah kalau di pas siang hari apa kadang kan, tapi itu kan di dunia malam, maksudnya masa cium tangan salim ya, gitu kayak kan tantemu kayaknya ya gimana gitu. ya, Iya. ini kayaknya bukan tempatnya deh itu loh. Iya, maksudnya ya aku tahu itu mungkin sopan ya, maksudnya itu menghargai. Cuman rasanya aku pengen nyangoni gitu, makanya kok Pak Denny gitu. Ya Duk gitu kan. Iya, maksudnya ya, maksudnya jangan terlalu dianggap tua-tua banget lah ya. Nah, terus yang itu tadi, yang sampai nyium-nyium langsung gitu, tiba-tiba mengagetkan itu, apa ya, mereka mabuk atau? Mabuk pasti. Dan kamu responnya biasa aja atau udah mulai bad menghindar, mood atau? Ya bad mood, cuma ya tetap berusaha agak senyum, kan dilihatin orang yang di bawah-bawah itu. Pernah nggak yang sampai dilecehin terus kamu merasa nggak terima terus akhirnya marah di situ? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Tetap selama ini masih kontrol. Tapi pernah momen-momen paling menjengkelkan itu pernah? Pernah. Ini deh, ada nggak momen paling menyebalkan, ada tamu yang paling nyebelin yang pernah Bo alami sepanjang karirmu DJ? Ada yang ngintilin sampai rumah gitu. Oh, maksudnya dia nggak, tapi dia di tempat... Di tempat itu baik-baik aja, sopan. Oh iya? Pas pulang, dulu kan aku masih ngekos kan. Yang ngikutin sampai ke kos, sampai dia tuh ketuk-ketuk kamar. Kan aku nggak tahu, kamu nggak kepikiran kalau Sumpah? bakalan, iya aku pikir kan temenku Oke. sampai kos atau siapa yang biasanya minta air tak apa. Ternyata aku buka, loh, sopo iki? Jadi dia sudah mabuk begini. Senyum tok, loh aku segini, Mas, tapi kan aku inget, ini Iya. pengunjung yang tadi nih. Oh ya, Ingat kan, aku mau istirahat. dulu. Aku yang bilang, aku bilang, Mas aku mau istirahat, sama nyari siapa? Oh, tak Gitu. pikir deh toko aku Mau mau istirahat. istirahat. Hotel. Oh, Akhirnya langsung aku tutup. Untung dia nggak nyerodok masuk ya. ih creepy juga nih orang ya. Maksudnya ada beberapa orang yang nekat, tau nggak sih, kayak Maksudnya dia kok nggak mikir, oh dia mau nggak ya sama aku? Betul. Gitu, minimal kan dia mau nggak, malam ini anu ya, kalau mau barulah gitu. Iya. Biar kita invite, Mas nanti kita anu ya gitu. Kecuali ada omongan sebelumnya, Iya, ini iya. tahu-tahu loh ya. Iya, Kok iya. ini sampai ke kos, sampai ke rumah itu menurut aku kayak annoying, iya, mengganggu. sangat mengganggu dan sangat tidak nyaman. Oke, itu Kayak diteror dulu. iya. Dan tapi itu sekali toh atau besoknya dia Berkali-kali. sumpah satu orang itu terus. Satu orang itu satu kali, ada lagi lain orang. Jadi kejadiannya itu mungkin sampai ada 5 kali diikuti orang gitu. Dan mabuk semua itu. Mabuk semua lah. Oke. Itu yang sampai diikutin ke kos. Tapi kalau yang ya walaupun mungkin mencoba tetap profesional ya di tempat hiburan malam pas perform. Cuman hal apa yang sempat paling nyebelin banget nih si tamunya ini? Kalau ini cerita dulu banget awal-awal di tempat yang dulu banget lah. Itu sampai aku pernah mecahin pitcher gelas, yang itu pernah. Karena dia kasar. Kalau nyiumnya itu kan dia udah kasar, sudah menariknya tuh udah maksa, bahkan dia nampar. Lah? Itu dulu banget banget masih awal iya. Oke. Sampai gitu. Nampar? Karena aku nggak mau dicium. Ini orang kalau udah pengaruh ini bahaya juga ya. Orangnya memang agak punya power gitu loh. Jadi dia mentang-mentang. Oh iya. Power dalam arti punya jabatan. Dulu banget itu, terus akhirnya mungkin takut aku gimana ya, akhirnya dia minta maaf lewat manajemen. Oke. Menarik. Nah,
Pastinya selain untuk menetralisir alkohol yang sudah masuk ke tubuh DJ Zul. Sekarang udah nggak ada kok. Nah, udah nggak ada ya? Tinggal dikit. Nah, untuk menetralisir, mari kita minum Tomorrow Coffee ya. Karena kebetulan ini Iya, dari ini Tomorrow apa Coffee. jenisnya? Kopinya? Arabica. Coba diseruput dulu. Kopi Kak ini Zul. di mana? Apa? Madiun, dari Madiun aja produknya. Tomorrow yang ini di depan stasiun. Oh, Ah. oke, cobain ya. Cobain. Nah, biar alkohol setan-setan di dalam dirimu hilang ya. Yakin? Kalau setan dalam diriku hilang sih, tinggal 20%. Oh, masih ada berarti Tapi kan? kadang-kadang masih suka kesetanan. Nah, berarti kan belum hilang 20% kan? Oke, Tapi terus kesetanannya tertentu. terus apa namanya? Minum alkohol, Merokok, ngerokok, pulang jam lain-lain. Hah? Merokok lain-lain. Yo, merokok. Nasi pecel. Yo, maksudnya rokok biasa dan rokok yang lain. Ya kan? Pulang jam 3, jam 4. Gimana itu ngontrol kesehatannya? Dulu pas nggak punya kegiatan lain di siang hari ya tidur. Dengan tidur itu bangunku paling cepat jam 3 sore. Jam 5 Berarti sore. ini ya, dibalik ya, nokturnal ya. Malamnya sampai pagi, melek, terus baru tidur jam berapa? Ya pulang itu mungkin jam 4, jam 5 Jam baru 5. mulai tidur sampai jam 3, jam 4 sore. Nggak subuhan itu ya? Dulu nggak sholat. Oh. Jujur loh ya. Iya, Ya nggak dulu apa-apa. emang aku ini Islam KTP. Sam KTP, ya. Tapi itu kan pola hidup lah ya. Tapi gangguan kesehatan pernah nggak? Yang mungkin ada satu momen tuh gara-gara keseringan minum alkohol, pulang jam 3, jam 4, ngerokok dan lain-lain, akhirnya sempet sakit apa gitu misalnya? Nggak ada. Nggak ada, sehat-sehat. Kalau ya cuma ya normal-normal, kalau capek paling greges gitu kan normal itu. Itu pun jarang. Kalau sekarang berarti sudah cukup tertata nggak setelah menikah? Sudah cukup tertata. Hah? Kemarin kan sempat ada kegiatan kuliah. Oke. Jadi aku bangun pagi. Ah. Bisa loh, jam 6 berangkat ke kampus. Keren. Bisa loh. Awalnya dari situ. Ah. Akhirnya kan ngontrol. Oke, Dan lulus ya Anda? Ya? lulus loh. S1? S1. S1 fakultas apa? Hukum. Wow. SH cuy. Termasuk berguna loh. Sekarang nyatanya aku berani loh ngelawan tamu-tamu sing kasar itu. Pernah? Pernah. Ya itu kan aku sampai berantem, dia juga tak pukulin. Masa? Iya. Makanya dia kan pegel, aku dikuaplok itu. Oh yang itu? Heeh. Soalnya aku ya sudah begini, podo. Jadi kita gontok-gontokan geger. Oh tapi masa cowok lawan cewek sih waktu itu? Iya. Maksudnya kan dia jadi kok. Iya dia Iya malu banget ya. iya harusnya cewek ya dilindungi Chinese. lah. Oh, cluenya itu ya. Cari tahu sendiri ya, cari tahu sendiri siapakah orang itu ya. Oke. Nah, terus aku pengen tahu belajar DJ itu susah nggak sih? Enggak, apalagi sekarang tuh enggak susah. Ada anggapan DJ itu ya beberapa orang lah, nggak semua. Tinggal cuma gini ya. Iya, tahu. Kalau sekarang memang Alah, opo DJ flash disk Iya, diceknya memang- terus ngene tok kayak memang gitu. bener kan, kita nyimpannya di mana kalau nggak di flash disk. Ya. Kalau sekarang loh Ah. ya. Masa hard disk kan enggak ya? Kalau dulu kan aku masih pakai CD, burning di CD itu. Oh ya? Mm-mm. Yang satu di situ cuma isinya 5 lagu, 6 lagu, mentok 10 lagu. Heeh. Jadi pakai CD itu yang kanan kiri. Wih, keren dong. Dulu aku belajar pakai itu. Oke. Sekarang kan udah nggak, zamannya sekarang pakai flash disk karena alatnya supportnya ya pakai flash disk. Pakai itu. flash disk, ah. Cuma kan flash disk itu kan cuma buat nyimpen lagu-lagu. Nah, Kita kan tetap nggak bisa, misalnya kita ngeplay udah kita diem aja, dia nggak bisa main sendiri. Jadi semuanya ada rumusnya. Kita harus nge-mixing dari lagu ini dan lagu A dan lagu B. Nanti habis itu kita milih lagi. Karena lagunya itu durasinya paling cuma 5 menit, 4 menit, 7 menit lah maksimal. Nggak mungkin lah kita sudah di-play tinggal aja lah. Mati ya mati.
Kalau Iya kita sih. diem aja, jadi mereka kan nggak ngerti, makanya ngomong gitu. Nah, Pakai flash disk jelas, kita nyimpennya di mana kalau nggak pakai flash iya, disk? iya. Berarti anggapan itu ya mungkin mereka kurang explore aja ya. Dalam arti ya DJ sudah banyak yang pakai flash disk karena memang memudahkan gitu kan. Ketika ada sesuatu yang memudahkan dalam bermain DJ ya why not gitu ya. Karena alatnya juga sekarang kebanyakan supportnya pakai itu. Betul, bahkan yang pakai CD udah hampir nggak ada. Kalau aku dulu kan nggak ada yang pakai flash disk aku dulu. Oh iya. Sekarang semuanya flash disk Semuanya pakai kan. flash disk. Bahkan beberapa deck DJ itu dia sudah ada layarnya ya sekarang ya. Itu mahal Dari banget. dulu ada layarnya. Kalau yang ada awal-awal yang yang enggak, portable kan? yang itu nggak ada. Tapi kalau pas aku tuh ada tapi ya kecil cuma buat judul lagunya aja. Oke. Punya alat DJ sendiri kan? Dulu punya, sekarang udah nggak punya. Nah, terus? Ya karena nggak pernah dipakai loh. Kan kita kerja di venue sudah ada alat. Oh, sudah ada alat. Nah, jadi kita bahannya ya kita lagunya aja. Di sana alatnya udah Seberapa mahal sih alat DJ itu sekarang? tergantung merek, tipe gitu. Oke. Ada yang sampai 200 juta ada. Masa? Tergantung mininya apa. Yang paling murah juga ada. 2,5 juta pun ada. Biasanya tuh yang kecil nanti kita harus pakai laptop lagi. Oh, tambahan. Nah, itu murah itu. Oke. Nah, terus gini, ya sebenarnya masih di pembahasan tadi ya, anggapan bahwa DJ, apalagi DJ cewek ya. DJ cewek ini dia gampang laris karena fisik, jual fisik. nah, kan. jadi kayak pokoknya angger ngencep nih flash disk. Terus kamu performnya juga pakai baju terbuka, ya susunnya ketok istilahnya ya. Terus goyang-goyang, pasti kamu akan laris gitu ya. Anggapan-anggapan seperti itu gimana? Enggak juga sih. Memang Ada, sorry tak tambahin. Ada beberapa DJ tuh mungkin orang ngelihatnya, bahkan mungkin saya ya, lagunya tuh standar, nggak diapa-apain. Tapi karena dia, maksudnya nggak diremix. Tapi karena dia pakai perangkat DJ dengan baju terbuka, dia diundang gitu di aku beberapa pernah acara. lihat itu ada ya DJ yang pokoknya sudah viral di medsos. Oke. Aku juga tahu ini anak ini lo nggak nge-DJ, dia tuh nggak nge-mixing. Ngerti kan? Itu durasi bermenit-menit ganti lagu tapi dia cuma begini lah, itu kapan mixingnya? Oke. Tapi ya ada juga yang ngundang, itu benar. Mereka itu kan pakai itu. Jadi dia tuh yang nggak mixing, memang tuh lagunya sudah digandeng gitu. Berarti dia tanpa pencet pun sebenarnya Cuma mencet satu kali. Berarti kan mencet satu kali. ya mencet play doang kan? Play doang. Play ya udah selesai gitu ya. Itu lagunya durasi misal 1 jam, ya sudah 1 jam. Itu akhirnya dia Itu yang merusak image yang DJ yang sebenarnya. Nah. Kasihan yang kita yang benar-benar punya Belajar, skill, betul. kayak gitu kadang-kadang terus ini kok gini ya. sampai yang bela-belain les di les DJ. Padahal kan kalau cuma jual tampang doang kan nggak cukup. Ayu tok terus menengahe Yo. nggak bisa. Yo, Jadi ya ini semua nih, harus ini nih balance. gede. Gede tok, ayu tok, skillnya jelek sebenarnya juga kalau venue-venue yang bagus nggak mau loh. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan ada beberapa acara seolah-olah nggak peduli. Wes aku nggak peduli. Penting kok ayu wae tampilannya good looking gitu tuh. Nah, terus pakaiannya terbuka kayak gitu-gitu. Ya laris akhirnya. Itu ngerasa nggak terima nggak sih sama hal Iya, kayak gitu? kadang-kadang ya iya sih. Iya, Tapi ya sudahlah, kembali lagi ke rezekinya orang masing-masing. Gitu. Nah, Karena yang penting kita ya yang masih konsisten dengan skill kita gini ya kita tetap konsisten aja, nggak usah ikut-ikut yang kayak gitu. Nanti kan tetap penilaian mereka tahu kok, oh Betul. mana yang bisa, mana yang Nah. enggak gitu tuh. Nah, kalau versinya Kak Zu, DJ itu harusnya seperti apa? Mixing lagunya itu yang seperti apa gitu? Harusnya ya memang harus mixing per lagu. Disambungin gitu kan? Disambungin itu kan ada rumusnya. Jadi nanti kita nyambung lagu ini habis itu lagu ini lagi lagu ini, tapi ada rumusnya, nggak asal pencet gitu loh. Nggak mungkin satu kali play udah kamu joget, kamu tinggal makan, kamu tinggal cuci baju, nggak usah make up lagi. Itu udah nggak mungkin.
Oh, iya. Oh, kita kan belajarnya tuh belajar nge-mixing. Betul. Namanya nge-mixing berarti ya 2 lagu disatuin. Disatuin. Dan itu bagaimana kita mengkurasi lagu atau memilih lagu itu juga ya sebisa mungkin ya yang enak Iya, gitu ya. kita feel-nya juga harus Feel-nya dapet. kayak beat-nya sekian. Di sini apa ya, di sini apa ya. Kadang udah ngelis 10 lagu ini, tahu-tahu ada orang request beda ini. Beda atau beat-nya beda. Jadi aku harus mikir habis ini enaknya apa ya gitu. Nggak mungkin aku manut di listku tadi. Jadi kalau orang request itu sebenarnya merusak list. Jadi Oh, gitu? Kalau aku loh ya, nggak Oke. tahu kalau di sisi lain. Kalau aku pasti akhirnya ya nyari lagu yang cocok untuk tak sambungin sama ini kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya DJ itu bisa request juga? Bisa. Ketika lagunya memang di situ ada dan Selama aku enak ada untuk di stoknya ya, remix. pasti aku bawain. Tapi ada memang beberapa DJ yang nggak mau terima request. Mungkin dia sudah ngelis Iya, itu atau iya, bagaimana iya, ya, iya, atau iya, mungkin iya. dia nggak punya lagu, tapi dia memang nggak mau terima request. Kalau jenis musik yang dimainin Kak Zu ini apa? Kan musik elektronik ini banyak Banyak banget ya. banget. Ada apa ya? Breakbeat, Ada EDM, EDM, house, house, breakbeat, jungle, Apa? dutch, jungle, jungle, dance, terus apa lagi? progresif, Progresif. banyak banget lah. Banyak Techno, banget. dan Techno ya, lain-lain, techno. Trap, Trap. R&B, Kalau track. Zu, Aku all genre. all genre. All genre bisa. Tapi nanti kembali lagi di outletnya dia mintanya apa. Oh, oke. Kalau di sini kan 80% breakbeat. Breakbeat. Tapi kalau sore ya aku nge-track, R&B gitu. Kalau sore kan belum banyak orang. Jadi biar mereka tahu, oh ada lagu ini loh, ada genre ini loh. Lagunya itu nggak harus yang campur sari terus. Iya, iya, Jadi iya, pengenalan aja ke mereka, ada ini, ada ini. Kalau yang sering di TikTok tuh jenisnya apa? Kayak misalnya statue. Statue. Ah. Nah, itu ada yang Itu masuk apa? Ada yang jungle, ada yang breakbeat. Oh, Versinya. aduh abang, maksudku begitu. Iya. Aku tuh nggak terlalu ngeh banget jenisnya, cuman Kalau kayak biasanya yellow claw itu trap maksudnya. Kalau oh, di oke. DJ. Kalau DJ favorit di Indonesia siapa? Yang favorit banget jadi role modelnya Kak Zu? Ini berarti DJ yang sudah termasuk remixer. Ya, maksudnya sosok DJ di Indonesia yang jadi idolanya Kak Zu itu siapa? Kalau idola sih nggak ada, tapi lagu-lagunya dia yang aku pakai sering itu ada. Siapa? Ada Rico Ria. Rico Ria? Ya. Heeh. Bukan Dis Korea ya, beda. Oh iya. Itu itu dia kan remixer. Oke. Rico Ria itu. Ada Noka, banyak sih cowok-cowok semua. Oh, cowok-cowok mereka semua. pinter bikin lagu-lagu karena di sini kan breakbeat. Mereka jagonya yang bikin breakbeat. Oke. Kalau Kalau kayak si itu kan lain genrenya. Kalau lagu-lagu itu suhunya breakbeat dari dulu lah istilahnya. oh, kalau Bukan DJ dari kalangan aku artis. nggak terlalu ngikutin ya kalau Indonesia kayak misalnya ya nama-nama besar lah. DJ Winky, Oh, Una, itu siapa kan lagi? mereka kayak sama aku. Masa sama kayak aku tuh bedanya mereka artis, aku enggak. Jadi mereka enggak bisa bikin lagu. Kayak si Una itu kan kemarin loh ya, maksudnya masih ya player aja, Iya, 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 bukan iya. remixer. Hmm. Jadi ya kita player, kita mixing, bukan remixer, bukan pembuat lagu. Oh, Kalau yang iya, kayak iya, iya, iya. di belakang kita kan sebenarnya ada yang bikin lagu. Betul, kayak misalnya ya Z, Aliso, Ya kayak David gitu. Guetta itu kan Kayak- bikin lagi. Makanya kalau di Indonesia kan ada Rico Ria, ada Fahmi V, Kalau di ada Angger Dimas. Angger Dimas bikin ya itu Bikin ya. ya. Kalau luar DJ luar yang jadi idola siapa? Masih sama seperti yang dulu. Siapa? Avicii. Oh, Avicii almarhum ya. Almarhum. Tapi itu keren sih, maksudnya Keren kan, lagu dia legend itu banget sih. memang Iya kayak ya. dari hati gitu loh. Apa ya? Avicii paling favorit apa? Aku agak-agak lupa juga tuh. Ada The Night. The Night itu gimana? One day my father you told me itu loh. Oh iya. Ya itu. Ya. So live a life you will remember. Itu kan nanti ya, tak puter ya. Wah, aku harus ke sana dong berarti ya. Wah. Aduh. Kok enak negara gratisan. Iya, Jangan iya, sambil minum es teh. Kemarin aku minum es teh. Es teh beneran? Es teh beneran. Ya karena waktu aku masuk, astagfirullah. Ya Allah.
Alkoholnya 1. Ya. Karena ya itu salah satu ini ya apa namanya? Mungkin hal-hal yang bisa diambil sama teman-teman insight-insight yang unik bahwa DJ itu banyak jenisnya, dalam arti genrenya banyak, bagiannya juga banyak, nggak cuman sekedar play aja, ada remixer, ada dia juga berarti komposer itu, dia bikin lagu bikin juga. lagu. Tapi kan dia bikin lagu cuma di beatnya ya. Beatnya. Kalau lagunya kan misal nih lagunya Denny Caknan, ya kan? Terus kita dia jadi bikin beatnya yang versi breakbeat, versi DJ. Oke. Gitu. Kalau komposer nanti kayaknya bikin lagu. Liriknya ada ya. Kalau bikin lagu kan berarti ya kayak ya Pencipta Avicii lagu. gitu kan bikin lagu kan, Dia The bikin Real lagu bikin juga lagu. dia. Kalau Kak Zu pernah nggak bikin lagu? Belum pernah karena belum pernah belajar. Oke, tapi berarti bisa disebut remixer. Ya, kalau sudah bikin lagu. Loh, berarti sekarang karena belum bikin lagu apa? Ya DJ aja. DJ aja. DJ kan disc jockey. Disc jockey. Jockey kan. Ha. Jadi DJ aja bukan plus remix. Bisa main yang scratch itu nggak? Yang itu kan? Ala-ala sih bisa ya. Oke, itu kan Otodidak DJ hip hop yang lawas-lawas itu kan dia benar-benar pakai piringan hitam, diganti, di remix lagi, kadang di scratch gitu ya. Beda itu tapi alatnya. Beda ya? Kalau pakai gini nggak bisa pakai itu. Turntable, Piringan pakai itu. turntable ya waktu itu. Apa? Itu ya, kayak gitu ya. Nah, Kazu, karena udah lama di DJ, mungkin ada ini nggak sih? Ini buat teman-teman yang pengen belajar DJ sebenarnya. Untuk anak-anak yang pengen, kadang kan anak-anak zaman sekarang tuh pengen diakui, pengen berkegiatan tuh yang mereka seni, dan kayaknya dunia malam tuh masih cukup banyak yang pengen gitu ya, pengen jadi DJ gitu. Ada masukan nggak buat teman-teman ini? Ya masukannya jadi DJ ya yang benar-benar punya skill, jangan yang nanti dia ngandelin hal lain kayak itu loh, maksudnya kayak jual fisik aja, Ya, gitu. Jangan, jual tapi diri. skillnya itu harus diasah ya. Ya. Terus ya harus sering ini, harus belajar terus. Jangan satu genre udah puas, baru sampai sini udah merasa wes pinter gitu loh maksudnya. Oh, iya, Terus kalau iya. dikritik, dikasih masukan, ya jangan baper. Itu kan buat kemajuannya dia sendiri. Betul. Aku dulu waktu awal-awal sumpah yang dikritik. Bahkan aku belum dikritik, aku wes tanya duluan. Biasanya tanya ke seniorku atau si yang punya outlet di situ. Aku kurang gimana gitu. Dikritiknya biasanya masalah apa? Nge-remixnya atau pemilihan misalnya, lagunya atau apa? lagunya gak enak-enak gini gitu, atau itu kok remixingnya gak enak gitu loh, kurang aktif, ayo ngomongnya kurang, jadi sering sekali. Oke. Gak apa-apa, nanti malah oh ya oke, berarti kan aku harus belajar lagi, perbaiki gitu, jangan baper gitu, kita kan harus belajar terus. Betul. Pernah nggak ada pikiran mungkin yang ya pikiran-pikiran lewat gitu dari seorang Zu untuk ketika aku udah pensiun jadi DJ, aku pengen ngajarin anak-anak muda nih untuk DJ. Nggak pengen bikin sekolah Nggak DJ. pengen. Kenapa? Nggak tahu ya, kalau sampai hari ini tuh nggak pengen, karena aku pengennya ke hal lain. Minatku tuh sekarang ke bidang lain. Apa tuh? Ya pakai Ceramah, dakwah gitu. Iya, Ya, bisa aja loh. Bisa aja kan. sebenarnya ngajarin DJ ya sekarang yang ngajar dikit-dikit sih, ngajari teman sendiri tadi. Kalau yang DM pengen belajar tuh banyak dari dulu. Oh, iya? Cuman ya aku satu yang nggak minat, dua yang nggak ada waktu, nggak ada alat, jadi akhirnya ya Loh, sudah. alat sekarang nggak punya? Nggak punya aku, Terus. buat apa? Mau nggak pernah tak pakai. Suruh beliin suami lah. Enggak minatnya sudah ke hal lain. Suami kan mesti buat apa? Wes mending buat ini, buat itu. Ini kalau ngomongin persentase ya, 1 sampai 100%. Itu artinya minat untuk nge-DJ sekarang tinggal berapa persen? Kalau untuk Kok aku lihat tuh dari tadi tuh kayaknya udah capek gitu. capek Sam. aku. Oh iya, Iya. tinggal berapa persen berarti? Kalau untuk event-event kadang-kadang kan masih pengen. Kalau untuk setiap hari tuh wis enggak aku. Berarti masih mencintai dunia DJ kan? Sebenarnya? Masih, cuma untuk setiap hari perform tuh udah capek. Udah capek. Gitu.
tenaganya berarti persentase 1 sampai 100% untuk main setiap hari udah tinggal berapa persen Tinggal baterai? 60. Masih gede Banyak lah. toh. Masih banyak lah 60. Lebih dari setengah kan? Lebih dari 50% kan? Jadi berarti pakai terus sama pelan-pelan lah. Nanti sampai jadi 0. Udah langsung 0. Tapi kalau untuk event nggak masalah. Nggak masalah, tapi ya jangan sering-sering. Nah, berarti kan sebenarnya yang dikeluhkan adalah ketika mainnya tiap hari itu kan. Capek. Main paling jauh? Jakarta? Jakarta belum, Pontianak kayaknya. Pontianak sama Makassar itu jauh mana? Pontianak sama Makassar kayaknya. Pontianak kan Kalimantan, Makassar Sulawesi. Iya. Oh, pernah? Pernah. Dulu sebelum masuk di sini, dulu kan keluyuran. Long trip? Enak mana long trip sama di Madiun aja? Semuanya memiliki plus minus. Oke. Itu yang paling jauh ya. Kalau klub malam paling besar dan paling mewah yang pernah di mainin sama DJ Zu? Nggak ini kayaknya yang paling besar. Di Madiun. Kalau di luar kota, Holy Wings pernah? Belum ada dulu. Oh iya sih ya. Belum. Jadi ya kayak klub-klub biasa aja sih. Yang gede-gede banget enggak. Oke. Oke, DJ Zu, ini kan kita juga bersama dengan Maju Hardware ya. Ngikutin gadget nggak sih? Enggak sih, aku tuh. Enggak ngikutin gadget. Anda kan punya perangkat DJ juga dulu, udah belajar kayak gitu-gitu. Berarti tidak ngikutin IT ya? Ya enggak. Aku tuh lumayan gaptek loh. Oh iya? Iya sebenarnya. Nah, berarti misalnya harus... kayak aku tuh punya handphone ya, untuk nanti ini settingannya gimana itu aku minta tolong teman. Biasanya aku minta tolong teman atau adikku. Tapi kan kayak laptop. Oh laptop ya ada dua. Ada ya? Ada notebook, ada laptop. Oh ya. Ya kayak mengoperasikan sewajarnya aja lah. Yeah. Nanti kalau misalnya ada apa sih nggak ngerti, ini aja. Maksudnya untuk nge-remix gitu? Bukan untuk, ya paling ngelis lagu kayak gitu. Tapi laptopnya belinya di mana? Dulu ada teman gadek. Oke, itu jawaban paling jujur dan paling menyenangkan untuk menjadi penutup podcast kali ini ya. Tapi intinya itu ya, Kak Zu, bahwa intinya masih mencintai dunia DJ. Iya, cuma masih pengen main, tapi mungkin secara tenaga nggak pengen tiap Selempoh hari. lagi. Iya. Bude ini. Bude udah lempoh dan ini suami bojoku protes terus. Pakai baju, ayo bajunya. Gitu. Ayo. batasannya kayak gimana? Batasnya sebenarnya harus tertutup banget sih. Kayak seberapa? Kayak segini. Oh segitu? Iya harus tertutup banget. Pahanya nggak boleh kelihatan. Lah itu batasannya ya. Ya makanya itu. Berarti kan aku belum siap 100%. Tapi ini sudah memperbaiki loh. Biasanya kan aku dulu pakai yang terbuka banget. Ya. Yang cuma kayak begini. Tapi sekarang sudah lengan panjang. Ya. Sudah... Lagian nggak masuk angin kayak gitu? Enggak ya? Sekarang kayak gitu panas aku. Maksudnya? Ya kepanasan, karena dulu kan kalau perform itu kan mesti panas kan, kita udah AC-nya nggak nyampe di stage, habis itu minum kan panas. Jadi mau pakai bikini, mau nggak pakai bra pasti panas. Sekarang kan pakai lengan panjang. Lebih panas lagi dong? Iya, makanya panas sekarang. Panas Pak Su. Panas mana? Sumuk di tempat sama hiburan di malam neraka. apa? Bojoku kok ngomong ngono lah, ayo panasannya lu. Tapi tentunya terima kasih banyak Kak Zu sudah mampir ke IPK 57. Ngobrolnya seru banget dan kita jadi tahu dunia DJ seperti apa, dunia malam seperti apa. Ya walaupun mungkin teman-teman yang nonton kita sedikit banyak pasti juga sering dugem juga, mungkin sering ke tempat hiburan malam. Tapi tentunya salah satu pesan yang mungkin bisa diambil adalah mungkin bisa lebih menghargai talent ya. Karena tadi aku dapat cerita-ceritanya kok bisa tamu ini sampai
kurang menghargai DJ Apalagi cewek. dulu kan mereka masih yang anarkis banget kan. Seanarkis apa? Maksudnya mereka kan kalau sekarang kan hukum kan sudah Oh iya, iya, dikit-dikit hukum, Apa- dikit-dikit iya. dilapet. Apalagi Anda kan sarjana hukum. Nah, itu kan ya. salah satu untuk melindungi diri Ya, sendiri. sudah sarjana hukum, bisa pencaksilat, ya kan? Aku nggak bahas bocor nih. Jadi intinya mungkin buat tamu-tamu yang suka ke tempat hiburan malam ini bisa menghargai talent, menghargai termasuk DJ ya. Ketika nggak mau dipeluk-peluk, nggak mau dicium-cium, ya udahlah, masa mau maksa sih. Tahu kok kalau itu tuh tempat hiburan malam, diskotik, klub malam tahu, tapi kan tetap ada aturan gitu, ada apa ya? Ya sopan santunnya tetap Ada batasnya. ada lah. batasnya Dan kita lah. sebagai talent juga sebenarnya ada batasan dan tetap punya prinsip. Betul. Nggak mentang-mentang di dunia malam, oh berarti ini saya ini. Nah, tidak semua orang yang kerjaan di dunia malam tuh bisa, dalam tanda kutip bisa ya. Tapi tentunya ketika udah kenal dulu, udah emang mau ya terserah lah. Itu urusan mereka lah kalau Itu sama-sama urusanmu mau ya, kamar nomor piro sih terserahmu lah. Tapi ketika kita belum kenal ya hargailah talentnya. Intinya kan kalau nuwun dulu, Nuwun. kalau dimanggakne ya wes. gitu. Apalagi ini kan juga Izin. sudah punya suami, Nah, sudah ada yang sekarang mengayomi dan insya Allah sebentar lagi akan taubat nasuha ya. Terima kasih DJ Zu. Terima kasih. Senang banget ada DJ Zu lagi. Ini ngobrol-ngobrol saya yang kedua sama DJ Zu. Semoga juga bisa mencerahkan untuk teman-teman yang intinya mabuk terserah, ke tempat hiburan malam terserah, senang-senang terserah, tapi tetap tanggung jawab ya. Mabuk juga harus tanggung jawab, dugem juga harus tanggung jawab. Mau melakukan apapun juga tanggung jawab. Kalau misalnya nggak mau tanggung jawab ya resiko silahkan ditanggung sendiri. Itu dia. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber yang akan kita hadirkan di IPK 57. Banyak cewek-cewek yang punya cerita-cerita seru yang akan kita hadirkan di sini. Pastikan terus untuk like, comment, subscribe YouTube channel kita di Maju Media Kreatif ya. Like, comment, subscribe di YouTube channel kita. Dan terima kasih sekali lagi Kak Zu, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Sakinah, mawadah, warohmah, Amin. mati masuk surga insya Allah ya. Amin, amin. Oke, dan pastinya terima kasih juga untuk teman-teman semuanya Sobat Maju yang udah nonton kita hari ini. Sampai ketemu lagi di IPK 57 episode berikutnya. Bye!